Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ide Ternak. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membuat biopon menggunakan ini seng galvanis yang anti karat ya, terus kayu. Simak terus videonya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah salah satu proses dalam tahap pemasangan atau menempelkan dari seng galvanis ini ke papan yang sudah kita ukur. Oke, langkah pertama adalah teman-teman sudah memiliki ukurannya dulu ya. Kebetulan ini adalah kandang DOC. Kandang DOC ini nanti rencananya kita akan sistemnya bongkar pasang juga. Jadi teman-teman, misalnya ini saya mau buat jadi 4 tingkat atau 3 tingkat, ini bisa. 1 tingkat pun juga bisa ya teman-teman. Ini untuk ukurannya sendiri nanti kita ikutin ukuran dari tatakan atau ini ya teman-teman ya, lantai dasarnya dari DOC ini. Ini adalah papan yang sudah saya potong teman-teman ya. Untuk panjangnya kita sesuaikan, tetapi di sini papannya saya kurangin. Jadi tadi kan ukurannya 120 kali 60 panjang kali lebarnya ya. Jadi untuk panjangnya sendiri tetap kita menggunakan 120 atau bisa dikurangin sekitar setengah senti ya, biar lebih mudah aja ketika ditarik sama dimasukkan lagi. Terus untuk lebarnya juga ini kita kurangin. Jadi kalau seandainya ini ketebalan papannya ini adalah 1,5 cm, kita kali 2 berarti kan 3 cm. 3 cm dikurangin 60 cm, totalnya yaitu 57 ya teman-teman, 57 cm. Jadi kita membutuhkan papan ini, karena ini saya pakai papan ketebalan 1,5 cm. Jadi yang kita pakai yaitu untuk panjangnya sendiri ini 57 cm. Saya cukup membutuhkan 2 aja ya. Jadi 2 seperti ini, 2 ukuran 57 cm, 2 ukuran 120 cm. Setelah teman-teman potong seperti ini, untuk ketinggiannya sendiri, ketinggian dari biopon ini saya pakai itu 10 cm ya teman-teman. 10 cm itu udah cukup. Kalau teman-teman masih ragu juga bisa dinaikkan jadi 15 cm ataupun 20 cm ya, tapi di sini saya menggunakan 10 cm untuk biopon kandang DOC. Kalau seandainya untuk kandang pembesaran itu saya biasanya menggunakan sekitar 15 cm. Tahap selanjutnya adalah teman-teman kita rakit ya papan yang tadi yang sudah kita potong. Jadi bentuknya itu teman-teman seperti ini. Ya ini bisa dilihat teman-teman. Di sini teman-teman usahakan untuk papannya ini agar siku ya. Teman-teman itu menggunakan misar siku ya, misar siku ini saya menggunakan misar siku. Fungsinya untuk apa? Ketika biopon ini masuk ke bawah kandang ayam itu nanti lebih gampang aja teman-teman, nggak bengkok-bengkok. Karena kalau seandainya sudah kita paku ataupun kita lem dengan seng galvanis ini, nanti sudah tidak bisa lagi bergerak teman-teman. Jadi teman-teman usahakan ini sudut-sudutnya itu udah siku semua. Tahap selanjutnya adalah teman-teman, ini kan sudah kita potong, sesuaikan pada kebutuhan teman-teman. Setelah itu teman-teman saya anjurkan untuk menggaris menggunakan spidol ya, yang bisa dihapus ataupun terserah ya, ini sebagai tanda aja. Jadi kita garis di bagian sisi dalam seperti ini. Nah, di bagian dalam ini kita garis teman-teman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempermudah kita dalam pemasangan seng galvanis ini ya. Untuk mempermudah itu kita garis seperti ini. Nanti setelah teman-teman garis semuanya sekelilingnya ini, nah itu untuk pemasangannya sendiri tidak bisa kita langsung menggunakan paku. Karena pengalaman saya ketika saya menggunakan paku itu ada beberapa bagian di
seng galvanis itu dia mengembung ya, tidak kerapi, tidak rata. Jadi untuk memaksimalkannya atau untuk membuat dia rapi itu nanti kita akan menggunakan lem dulu, lem perekat. Jadi lem ini memang dikhususkan untuk menempelkan antara besi dan besi, terus kayu dan kayu, besi dan kayu. Intinya dia bisa tiga jenis ya, besi dan besi, kayu dan kayu, besi dan kayu. Nah, lem ini nanti yang kita akan gunakan untuk merekatkan atau menempelkan antara kayu ini dan juga galvanis. Oke, setelah tadi saya mengatakan ada lem yang saya gunakan, yaitu lem yang saya gunakan adalah untuk menempelkan antara si besi atau galvanis ini dan juga kayu, yaitu lem Presto ya teman-teman. Ingat-ingat, ini adalah lem Presto PU yang warna ungu, ini warnanya warna ungu. Di sini penggunaannya cukup mudah ya. Ini bentuknya teman-teman kalau lihat seperti lem Fox, tetapi cairannya dia itu seperti lem Fox teman-teman, tetapi ketika dia sudah diaplikasikan pada media, dia itu akan mengembang teman-teman. Jadi dia akan mengembang sekitar 15 menit itu dia akan mengembang dan memberikan hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya itu seperti ini, dia akan mengembang dan ini akan menutup sela-sela atau rongga-rongga yang ada pada lapisan antara besi dan juga kayu. Jadi dia akan menutup, akan semakin rapat. Jika teman-teman mengaplikasikan lem ini ya, ke seng galvanis dan juga kayu, yang teman-teman butuhkan adalah klem. Ya, klem seperti ini adalah klem saya pakai klem F, yang ini klem F ya, yang ini juga klem apa sih namanya ini, yang penting ini klem F yang bisa dinaik turunkan juga, ini juga. Jadi di sini bagian di bawah sini, di bawah ini kan galvanis, nah ini kayu, di bawahnya galvanis ini saya lapisin juga kayu. Fungsinya untuk apa? Menambah tekanan kepada permukaan yang tidak terkena klem seperti ini. Jadi ini kan klem saya kan terbatas cuma 4. Kalau teman-teman punya klem banyak, tinggal diklem aja semuanya. Nah, jadi cara penggunaan kayu ini, lem ini, yaitu ketika teman-teman ingin mengaplikasikannya pada media, diusahakan media kayunya itu permukaannya itu bersih, tidak ada minyak, dan juga kadar airnya itu sekitar 12%. Ya, pokoknya semuanya seperti itu. Setelah itu teman-teman tinggal oleskan aja permukaannya menggunakan lem ini sedikit aja teman-teman ya, sedikit. Setelah itu teman-teman tinggal klem aja, klem saya seperti ini. Nah, ini biasanya saya tunggu sekitar 1 jam. Jadi kalau seandainya ini kan ada 4 bagian ya, ini bagian 1 2 3 4 ya, ada 4 bagian teman-teman. Nah, ini berarti kita membutuhkan sekitar waktu ya 4 jam, 4 jaman untuk menunggu lem ini benar-benar kering. Kalau saya sendiri, yang pengalaman saya ya cukuplah waktu 15 menit sebenarnya sudah cukup teman-teman. Jadi 1 jam itu terlalu lama ya untuk proses pekerjaan gitu ya. Nah, terus fungsi yang tadi yang saya bilang itu teman-teman, yang kita harus menggaris menggunakan spidol tadi ya, yang di bagian dalam ini fungsinya untuk sebagai apa ya, sebagai penggaris saja, Bu. Jadi ketika kita mau menglem atau menaruh lem pada permukaan ini ya, agar lebih mudah aja teman-teman ya, saya biasanya naruh lemnya itu dari depan, dari dalam saya taruh seperti ini, set, kemudian baru saya tempelkan dengan kayu, kemudian baru kita klem. Nah, itu fungsinya dari garis ini. Nah, seperti itu. Ini kita tinggal tunggu prosesnya aja beberapa menit. Setelah itu nanti kita akan buka dan juga kita akan pindahkan pada sisi bagian yang belum kita lem. Oke, jadi bagian di sini teman-teman sudah sudah melengket ya. Lemnya kita lepas saja seperti ini. Nah, sekarang kita akan lengketkan yang di bagian sini.
Nah, prosesnya teman-teman seperti ini. Ini kan tadi garis yang kita sudah buat, ini sebagai tanda aja ya. Nah, jadi lemnya nanti nggak akan kemana-mana ketika kita lem. Langkah selanjutnya itu tadi ini kayu yang kita akan gunakan sebagai untuk menambah tekanannya agar lebih rata aja. Kita taruh seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita gunakan juga ada sedikit potongan kayu untuk dudukannya sementara aja. Untuk proses pemasangannya ini teman-teman harus cepat ya, karena lem ini kan cepat sekali kering. Jadi ya 5 menit lah, 5 menit teman-teman harus segera memasang klem-klem ini. Oke, tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, itu untuk memperkuat rekatan dari galvanis ini ke papan. Jadi kita menggunakan paku triplek aja teman-teman ya. Kita cukup menggunakan paku triplek aja teman-teman ya, untuk beberapa aja. Jadi ini untuk memperkuat apanya, daya rekatnya aja teman-teman. Oke, setelah kita memperkuat dengan menggunakan paku triplek ya teman-teman, tahap terakhir yaitu kita finishing. Karena di ujung atau di pinggir-pinggir ini, di sudut-sudutnya ini kan agak sedikit tajam-tajam, ada juga yang sengnya itu agak sedikit kelebihan. Jadi kita tinggal finishing, cukup menggunakan ya gurinda yang ini, gurinda cutting wheel yang ketebalan untuk 1 mili mungkin ya, atau 2 mili, pokoknya yang paling tipis. Kita tinggal gurinda aja pinggir-pinggir sudut-sudutnya biar tidak tajam ya, jangan sampai melukain kita ketika kita menarik biopon ini. Oke, jadi teman-teman itu tadi ya, kita sudah merapikan pinggir-pinggirnya, ini udah nggak tajam lagi, udah rapi. Mungkin teman-teman mau cat kayunya kah biar lebih bagus lagi, lebih mantap ya, silakan. Intinya dalam pembuatan ini ya, biopon di bawah kandang ayam ini, sesuaikan aja budget teman-teman yang maunya low budget bisa menggunakan plastik ya, silakan. Mau gunakan triplek juga silakan. Tapi saya sendiri, kenapa saya menggunakan ini seng galvanis. Yang pertama, ketimbang saya menggunakan triplek yang ukuran 9 mili ya, mending saya menggunakan seng galvanis ya. Kalau triplek kan semakin lama itu dia akan rapuh. Kalau seandainya galvanis ini akan lebih bertahan, dan juga bobotnya ini nggak berat-berat amat. Palingan kalau seandainya teman-teman menggunakan papan yang ringan ya, atau biasanya kalau daerah saya itu jabon putih itu lebih ringan. Ini kan saya menggunakan sisa kayu yang lumayan tebal ya, ini kayu merah. Nah, jadi dia agak sedikit berat. Kalau seandainya teman-teman menggunakan jabon putih atau kayak kayu sangon itu ya, itu kan lebih murah juga, itu juga pasti lebih ringan teman-teman. Nah, intinya teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar channel saya terus berkembang dan saya semakin semangat lagi untuk membuat video tutorial selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.